Jujur ya, Bapak Ibu yang pernah ke Arafah yang di sana yang jauh itu, habis dari sana ingat Allah? Ingat Arafah. Loba batu. Betul nggak? Padahal selepas dari Arafah itu tugasmu apa? Ingat Allah. Di mana? Indal Masyaril Haram. Apa Masyaril Haram? Pinter nggak? Ada yang pinter nggak? Coba. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah di Masyaril Haram. Berarti Masyaril Haram apa? Apa? Ya tempat mengingat. Gitu aja susah sih. Aduh, gimana sih? Lihat-lihat kalimatnya. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, tempat mengenal, ingatlah Allah di Masyaril Haram. Jadi Masyaril Haram apa? Tempat mengingat. Bapak Ibu, sekarang ingat gak sama orang tua? Ingat. Di mana ingatnya? Gak tahu di sebelah mana ya? Tapi ingat gak sekarang? Nah, itulah Masyaril Haram, tempat mengingat. Gimana? Bisa nangkap? Oke, lanjut. Nah, inilah kata-kata sesat di sini. Lihat ya. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Hebat ya. Jadi Allah itu akan bertajalli, akan menunjukkan dirinya hanya kepada mereka-mereka yang mau mengenalnya. Ulangi Bapak Ibu. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Masuk akal gak ayat ini? Lihat saya semuanya. Saya menunjukkan apa sekarang? HP. Bisa gak mengingat yang saya tunjukkan? Okay. Saya menunjukkan apa sekarang? Bisa gak mengingat yang saya tunjukkan? Masa menunjukkan di sini? Ulangi. Kalian tuh kurang pintar ya. Saya sedang menunjukkan apa? HP. Ingat gak yang ditunjukkan? Oke. Kalian hanya bisa mengingat yang ditunjukkan saja. Yang tidak ditunjukkan gak bisa ingat. Oke? Sekarang. Di tangan ini, ibu bapak, ada sesuatu. Bisa nggak diingat? Kenapa nggak bisa diingat? Kan nggak ditunjukkan. Jadi apa yang tidak ditunjukkan oleh Allah nggak mungkin bisa diingat. Kita hanya bisa mengingat yang ditunjukkan. Pertanyaan buat kalian semua nih, yang cerdas, yang OGDJ. Allah sudah menunjukkan apa kepadamu? Sedangkan ayatnya jelas, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia sebagaimana yang tunjukannya kepada kamu. Sedangkan sampai sekarang Allah belum nunjukin apa-apa sama kamu. Terus apa yang bisa kamu ingat? Lanjut. Kata Allah di ayat ini, wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sungguh kamu sebelum itu, sebelum bisa mengingatnya, karena Allah belum menunjukkan apa-apa kepadamu, kamu termasuk orang-orang yang sesat. Clear? Jadi siapa orang yang sesat menurut Al-Quran? Orang yang belum bisa mengingat Allah, karena dia belum kenal kepada Allah, belum tahu Arafah. Ini sesat versi Quran, bukan sesat versi manusia. Ngerti ayat ini? Ngerti sebelah sini? Ulangi lagi. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sebelum itu kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat menurut Quran itu orang yang belum mengenal Tuhannya.
Makanya ketika sholat Allahu Akbar. Karena orang sesat begitu. Ngacrut. Betul nggak? Iya, ngacapruk. Iya, kemana aja. Tapi habis sholat ngakunya sudah menyembah Allah. Makanya Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj dulu baru sholat. Kan mengenal dulu baru nyembah. Keren contohnya. Tapi kita tidak mengikuti contoh itu. Ngaku-ngaku aja. Kalau sudah jadi panitia Isra Mi'raj. Surganya juga paling mana ya? Clear? Tadi Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 198. Yuk lihat saya sekarang. Sekarang saya tunjukkan ayat lain dalam Al-Quran. Ini Quran surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim saya bacakan dari ayat yang kedua. Perhatikan. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Setuju? Yes. Jadi siapa pemilik yang di langit yang di bumi? Kalian ada di mana? Di bumi. Rumah kalian ada di mana? Mobil kalian ada di mana? Suami kalian ada di mana? Anak kalian ada di mana? Pemiliknya siapa? Bohong. Kalian kalau ngaji satu ayat aja, Allah memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Ya sudah. Kalian jangan posesif. Jangan merasa memiliki. Karena begitu kalian merasa memiliki, kalian takut kehilangan yang kalian miliki. Itu sumber penderitaanmu. Jadi siapa yang memberitakan kamu? Allah atau dirimu? Allah. Enak aja. Allah justru memerdekakan. Allah pemilik apa yang di langit dan di bumi. Gak ada milikmu. Ya sudah, selesai. Paham? Yang sebelah sini harus tahu. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang tertutup. Jadi orang yang tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Udah gak zaman lagi. Orang yang kafir itu orang yang kafir. Kafir itu tutup. Yang tertutup pemikirannya. Tertutup terhadap pandangan orang lain. Tertutup terhadap kritik. Tertutup terhadap ilmu-ilmu baru. Merasa diri paling benar. Itu yang berbahaya. Itu namanya kafir bahasa Quran. Lanjut. Siapa orang-orang yang tertutup itu kata Quran? Dengarkan kata-kata Quran. Ini Ibrahim ayat yang ketiga. Allazina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabgunaha iwaja. Ulaika fi dolalim ba'id. Nah, ini dolalnya pakai ba'id. Bararaid. Oh, udah jadi bahasa Sunda ya. Itu bahasa Arab. Ba'id itu jauh banget. Nah, dolalim ba'id ini sesatnya amat sangat sesat. Nah, siapa yang sesat menurut Quran? Satu, orang yang mencintai dunia lebih dari akhirat. Ini lanjutannya tadi. Yang kedua, orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nomor dua. Yang ketiga, orang yang menginginkan jalan Allah itu bengkok. Maka kata Quran, ulaika fi dolalim ba'id. Mereka itu adalah berada dalam kesesatan yang jauh. Ini sesat versi Quran. Coba kalau versi Quran. Termasuk gak kalian orang yang sesat? Gak usah keras-keras. Kita rinci ya. Kita rinci. Ini baru 2 ayat yang saya sampaikan. Menurut versi Quran orang sesat itu satu. Yang belum bisa mengingat Allah. Karena kepadanya belum Allah menunjukkan apa-apa. 1. 2. Orang yang
mencintai dunia lebih daripada akhirat. 2 ya. 3, orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Suka nggak Bapak Ibu menghalang-halangi diri Bapak Ibu dari jalan Allah? Enggak kok. Harus kasih contoh kayaknya ini ya. Kata Allah tuh di sini, kamu jangan bohong. Tapi bohong? Nah, masuk? Kata Allah, kamu jangan benci sama orang lain. Aku juga mencintai mereka. Tapi kamu tetap membencinya, cuman karena berbeda dengan kamu. Masuk? Nah, dikasih contoh baru pada ngaku ya. Ini orang yang menghendaki jalan Allah tuh bengkok. Akhirnya dibengkokkan oleh dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Orang yang selalu melawan kehendak Allah dalam dirinya, lama-kelamaan dia merasa terpisah dari Allah, lalu merasa amat jauh dari Allah. Batinnya tidak akan pernah damai. Nah, kelompok orang yang seperti ini kata Quran, itulah orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Clear sampai di sini? Oke, jadi banyak ya sekarang pengetahuan baru ya. Ini semua Quran. Saya menghindari diri dari persepsi. Oke, sekarang bagaimana caranya kita supaya dapat nikmat itu? Nah, kata Quran surat Al-An'am ayat 151. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Saya sudah rangkum isi dari Quran surat Al-An'am ayat 151. Surat ke-6 151. Nanti Bapak Ibu catat surat ke-6 ayat 151. Bagaimana cara mencapai nikmat Allah itu? Ini udah cara. Di surat Al-An'am 151 ada 5 cara. Ada 5. Oke, sekarang saya tunjukkan. Apa aja caranya? Sudah dibuat rinci. 1. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Itu cara yang pertama. Kenapa ada orang yang mempersekutukan Allah? Kenapa ada orang yang menduakan Allah? Saya sudah jelaskan di kajian sebelumnya. Orang yang mempersekutukan Allah itu gara-gara dia tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kalau begitu, ayat yang pertama ini, surat Al-An'am 151 ini menegaskan kepada kita, kalau kamu ingin mencapai nikmat Allah, 1 perintahnya, kenali Allah. Karena Allah bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Ketangkap? Ya. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Saya bacakan. Bisa terpercaya. Kan kata Allah di sini, Kul ta'alau ajlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, katakanlah. Aku ingin beritahukan kepadamu tentang apa yang Allah haramkan bagi kamu. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Baru percaya ya sekarang ya. Ya, jadi yang pertama kata Allah, kalau ingin mencapai nikmatku, yang pertama, jangan kamu persekutukan aku dengan selain aku. Ini perintah dari Allah agar kita mengenal Dia. Bukan Dia yang kita kenal dari versi orang, tapi Dia yang kita kenal dari versi sejatinya Dia. Makanya Dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan. Tetapi Dia ada bersamamu dan bisa ditemui kapanpun kamu mau. Karena Dia tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk sekalipun. 2. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Itu yang kedua. Makanya saya kasih tahu ya, yang suka berantem sama ibu bapaknya, yang pelit sama ibu bapaknya, yang tidak menghormati orang tuanya, awas. Ya. Jadi orang tua dalam Al-Quran itu ada 2, wabil walidain. Orang tua yang pertama yang melahirkan kita secara jasmani, yang menjemput kita dari langit ke bumi, itu orang tua jasmani. Ayah dan ibu itu dihitung setengah-setengah, dijumlahkan jadi 1. Itu baru 1 orang tua.
Kita harus punya orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit. Yang mengantarkan kita untuk mengalami kelahiran yang kedua. Yang disebut dengan Dwi Jati. Yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang tua yang kedua. Sudah punya dua orang tuanya? Kalau baru punya ibu bapak itu baru satu. Setengah dari ibu, setengah dari ayah. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua yang melahirkan kita secara fisik, tidak menghormatinya, ridho Allah gak akan jatuh. Yang kedua, ridho Allah jatuh karena ridho orang tua rohani. Harus punya tuh orang tua rohani. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Awas. Kasus aborsi sekarang ini terjadi di mana-mana. Itu cara yang ketiga. Keluarga berencana tidak membunuh. Keluarga berencana membatasi kelahiran. Jangan salah kaprah. Sudah catat? Oke. Yang keempat. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Baik yang nampak diantaranya pun yang tersembunyi. Bagaimana kita mau mencapai nikmat Allah? Setiap hari kita berlawanan dengan Allah. Ya, setiap kita berlawanan dengan Allah, berarti kita itu sedang melakukan perbuatan keji. Keji. Dari dalam bilang, tolong dia. Kasihan. Perhitungan banget. Egois. Yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan sesuatu dengan sesuatu yang benar. Hadirin, setiap hari kita membunuh. Jiwa-jiwa yang hidup. Saya tidak membunuh manusia. Ya Allah. Yang namanya hidup itu bukan hanya manusia. Hewan, tumbuhan, mereka semua hidup. Dan kita setiap hari terus melakukan itu. Kita menciptakan sebab yang menimbulkan rasa sakit kepada makhluk lain. Masih suka membunuh? Melainkan dengan sesuatu yang benar. Rasulullah pernah dikabarkan beliau membunuh ular. Karena itu membahayakan. Itu tetap membunuh ya. Dan minta maaf. Tetapi itu karena membahayakan. Kita nggak bahaya juga dibunuh terus. Makanya kita terus menimbulkan sebab rasa sakit pada makhluk lain. Makanya leluhur-leluhur kami ya di tanah Parihang ini mengajarkan cari makanan yang kalau kamu terpaksa harus membunuh, karmanya paling sedikit. Rasa sakit yang ditimbulkannya jangan terlalu besar. Kenapa? Semua rasa sakit yang ditimbulkan pada makhluk lain akan kembali pada diri kita sendiri. Jujur Bapak Ibu, 5 perintah Al-Quran ini sudah dilaksanakan belum? Tapi ngakunya sudah mendapat nikmat ya. Apalagi kan setiap pidato kita bersyukur. Kita panjatkan dulu ya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Karena kita hari ini masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Wih, luar biasa. Begitu tanya nikmatnya apa? Ada nikmat iman teh yang mana? Nikmat Islam tuh yang mana?
Nggak ngerti. Nikmat Islam tuh nikmat berserah diri. Begitu berserah diri total pada Allah, gak ada masalah. Nikmat itu, damai sekali. Itu harus dipraktekkan, jangan cuma ngomong. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 ada lanjutannya. Tadi baru berapa? 5. Nomor 6. Janganlah kamu dekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik hingga sampai ia dewasa. Mengerti? Mengerti apa tidak? Sudah tahu harta yatim? Gak pakai anak. Harta yatim. Wala taqrabu malal yatim. Gak pakai anak. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yang tidak pernah dilahirkan, yang ditiupkan. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Ya, apa harta jiwa? Satu-satunya harta jiwa adalah Dia yang maha jiwa. Jadi hartanya jiwa itu adalah Allah. Makanya kalau mau belajar ilmu mengenal Allah harus nunggu sampai dia dewasa. Kalau masih kecil belum waktunya. Dewasa apanya? Bukan dewasa usianya. Dewasa pemikirannya. Kan banyak yang dewasa tapi masih dicekoki oleh doktrin dan dogma sehingga susah untuk terbuka. Nerima yang barunya susah. Itu namanya kekanak-kanakan. Maka di surat Al-Kahfi waktu Musa berguru kepada Khidir, maka anak kecil dibunuh. Itu Khidir bukan membunuh anak kecil sebetulnya. Itu hakikat. Khidir itu sedang membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirinya Musa. Kan mau belajar ilmu mengenal Tuhan. Makanya ilmu mengenal Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbuka pemikirannya, yang sudah dewasa. Yang masih suka usil, intoleransi, tidak bisa menerima perbedaan, tos weh, calik heula. Calik heula, ya. Jangan belajar ilmu-ilmu kayak gitu, ya. Sudah, ya. Iqra 1 aja. Iqra 1. Naiklah paling Iqra 2. Paham sekarang harta yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Yang tidak pernah dilahirkan. Semua yang dilahirkan ini lama-kelamaan jadi yatim juga. Repot ngurusnya sedunia, yatim semua. Kan pada akhirnya ayah ibu kita pasti meninggal, betul? Ini banyak di sini kan anak yatim. Nah ini anak yatim. Yang dibicarakan di Quran tuh yatim. Makanya yatim itu adalah yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Makanya di Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yadul yatim, mereka yang mentelantarkan yatimnya. Kalian sholat hanya raganya saja, yatimnya nggak diikutin. Karena nggak tahu siapa yang harus disembah, itu pendusta agama. Makanya habis sholat tetap kan marah-marah, tetap jengkel kan? Iya kan? Kan tidak berubah kan? Iya. Yang ketujuh, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Takaran dan timbangan itu bukan hanya di pasar. Karena kalian gak semua juga kan tidak dagang kan? Masa ayat ini spesial buat pedagang di pasar? Bukan. Takaran dan timbangan itu dalam kehidupan. Takar, kalau mau bicara takar, timbang. Yang dikatakan ini apakah menyakiti orang yang mendengar apa tidak? Takar, timbang dengan adil. Kalau bicara kepada anak, ukur anak sesuai dengan ukuran dia. Jangan diukur anak sesuai dengan ukuranmu. Anak belajar tambah-tambahan, opat tambah opat sabaraha. Lieureun tah budak teh. Dah belum masuk di otaknya. Terpaksa cari jari opat. Gini aja belum tentu bisa. Melipatin aja belum tentu bisa. Kata orang tua, kitu wae teu bisa. Tuh. Ini tidak adil. Takaran timbangannya nggak adil.
Ketika anak pakai kaos kaki terbalik, ketika anak pakai sepatu terbalik, keun we cenah ngarasakeun. Biarkan dia punya pengalaman pakai sepatu terbalik, jatuh karena sepatu terbalik, antap. Biar punya pengalaman ternyata sepatu terbalik itu gini rasanya, biarkan, itu belajar. Paham? Selama tidak berbahaya, biarkan. Anak belajar 4 tambah 4. Kieu ieu kieu. Maneh hese, maneh mah tuh. Bari amak-amakan, erek asup kumaha ka budak. Kolotna emosi kitu. Betul enggak? Iya opat. Nah, kata jumlah aja di otaknya belum nyampe. Tapi kita menganggap anak tuh mengerti yang kita mau. Tinggal dijumlahkeun. Tuh sareuri tah nu rumasa. Betul apa tidak Bu? Tah eta ya. Jadi tidak adil. Makanya sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Suami pulang capek. Ya sudah rawat dulu, peluk dulu. Di mana? Jeung saha? Mawa naon? Tuh. Harusnya apa? Sudah alhamdulillah Bapak tos uih. Keun we telat oge. Nu penting uih. Daripada Bang Toyib tuh balik-balik. Betul enggak? Kan alhamdulillah harusnya balik oge. Betul enggak? Kan we wangi-wangi ge. Pulang aja sudah berkah alhamdulillah. Nah kita itu sering tidak bisa menakar, menimbang dengan adil. Betul enggak? Tidak bisa berbicara pada situasi yang tepat. Ini timbangan dan takaran yang dimaksud ayat ini bukan soal di pasar. Itu mengespuguh. Paham ya? Jujur ya. Suka menakar, menimbang, coba kalau mau berkata, suka enggak? Pantesan tidak dapat nikmat Allah. Karena cara nomor 7 belum dilampaui. Masuk nomor 8. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ayatnya. Sadari bahwa Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Kalau semua yang di masjid ini, yang di rumah sedang mendengarkan TikTok saya, sadar dengan ayat ini, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagaimana yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am 152. Allah tidak mungkin membebankan hambanya di luar kesanggupannya. Berarti apapun yang terjadi dalam hidupku sebetulnya sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kesanggupanku. Makanya sanggupkan diri kita, pantaskan diri kita, layakkan diri kita bisa mengatasi semuanya sebesar apapun yang terjadi. Jangan cengeng. Dikit-dikit mengeluh. Ya Allah, menikih-kih teuing. Sekali-kali coba, ya Allah, ajarkan pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku lewat kejadian ini. Sekali-kali gitu atuh dewasa sedikit. Bukan, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Menggugat sama Allah. Padahal Allah bilang, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan mungkin memberikan beban kepada hamba-hamba yang aku cintai melampaui kesanggupannya. Tapi pikiran dan perasaan kita itulah yang sering merendahkan diri kita seolah-olah kita tidak sanggup. Lalu kita putus asa di tengah jalan. Bagaimana mau nyampe nikmat Allah kalau mentaliti kita seperti itu? Yang ke-9. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun itu adalah kerabatmu. Waduh, ini Quran keren banget. Karena kita ini memang kalau urusan keluarga kadang-kadang tidak adil. Disinilah masuknya konsep nepotisme. KKN. Jadi KKN itu dia pejabat di departemen ini. Bro, anak incuna. Walaupun dia tidak layak, tidak punya kompetensi untuk di situ, dia tidak bisa berlaku adil. Dia tidak berlaku adil, terutama untuk kerabatnya. Untuk orang lain dia adil.
Kamu harus mengikuti tes ini, tes ini, tes ini. Keluarganya nggak pakai tes. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ieu nu kararieu seueur atau napi loba. Bahkan mohon maaf ya. Mohon maaf. Bahkan saya mendengar ini isu, semoga nggak benar. Katanya kalau ingin dipercepat itu naik haji, bisa nyogok. Isu, semoga nggak benar. Ini kan berarti nggak bisa berlaku adil. Urusan spiritual aja bisa sogok, menyogok. Padahal di Quran, di dalam hadis kan, ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Jujur Bapak Ibu. Bisa gak kita berlaku adil? Terutama pada kerabat. Saya dosen di sebuah universitas. Anak saya mau masuk universitas di mana saya ngajar di situ. Saya bilang sama anak saya, kamu mau kuliah di mana? Pengen di universitas ayah, boleh? Tes. Kalau lulus, ya kuliah di sana. Enggak lulus, jangan minta tolong sama saya. Ya, nih. Di Indonesia ini, yang namanya KKN ini, aduh sudah luar biasa. Pantes ya nggak dapat nikmat Allah. Nih saya kasih tahu, sepanjang kita tidak bisa berlaku adil dalam berkata, terutama pada kerabat, kita terhindar dari nikmat Allah. Dan yang ke-10, penuhilah janjimu kepada Allah. Apakah kita pernah berjanji kepada Allah? Pernah. Ketika kita di alam alastu, kita ditanya alastu birabbikum, saat itu kita berkata, qalu bala syahidna. Harusnya kesaksian itu dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Allah bersama kita. Beliau bicara tanpa kata. Beliau bicara tanpa suara. Tapi kata-kata Allah itu jelas terdengar di sini. Itu yang disebut dengan suara kebenaran. Ikuti saja itu. Maka 10 jalan ini oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153 dikatakan. Wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Ikuti dia. Ulangi ya. Jadi jalan yang lurus ada berapa tadi? Ada 10. Kata Allah, wa anna hada syirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Mengerikan ya. Agama itu sekarang menjadi alat yang sangat mudah untuk mencerai-beraikan kemanusiaan kita. Bahkan hanya berbeda urusan syariat aja bisa bercerai-berai. Karena kita ada orang yang merasa diri lebih punya otoritas, lalu berhak untuk menghakimi pihak lain. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Ya. Jadi wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u. Mana siratal mustaqim? Sudah ditunjukkan. 10 jalan sudah saya tunjukkan. Dan inilah jalan siratal mustaqim. Ikuti jalan itu. Kamu akan sampai pada nikmatnya Allah. Dipungkas dengan satu ayat. Di Quran surat Al-An'am ayat 161. Kul innani hadani rabbi. Katakanlah. Ini Allah bilang sama Nabi Muhammad. Katakanlah hai Muhammad. Kul, katakanlah. Innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Apa itu? Dinan qayyiman. Agama yang lurus. Jadi ternyata kalau menurut Quran, 10 jalan yang tadi itu oleh Quran disebut agama. 10 jalan yang tadi itu oleh Quran disebut dinan qayyiman. Itu agama yang lurus.
Jadi kalau kita ngagem agama Shiratal Mustaqim, harusnya menjalani yang 10 tadi. Udah dicatat? Oke. Dari 10 itu yang sudah dijalanin berapa? Can hiji-hiji acan. Mengerikan. Nomor 1 juga masih mendua karena belum kenal. Betul enggak? Nomor 2 komo. Nomor 3 apalagi? Wah, sampai nomor 10 tiap hari melanggar janji kepada Allah. Bahkan Allah dihianati. Allah aja yang dekat dengan kita tidak dihargai kata-katanya. Tidak dihargai petunjuknya. Dibantah terus. Kata Allah, jangan korupsi, korupsi. Jangan nyolong, nyolong. Jangan nyakitin orang, nyakitin. Wah, tiap hari melakukan perbuatan begitu. Ngaku-ngaku ahli surga. Apa kabar? Orang terdekat aja dengan kita, keluarga, pasangan, anak, tidak merasa damai dengan kehadiran kita. Apa kabar? Gak usah mikirin umat. Pikirkan aja dulu diri kita. Jadi ternyata Nabi Muhammad sendiri disuruh berkata, Innani hadani Rabbi, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku. Ila syirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa itu? Dinan qayyiman. Inilah agama yang lurus. Yang 10 tadi itu ternyata disebut agama. Ajarannya sangat jelas. Millata Ibrahim Hanifa. Itu adalah ajarannya Ibrahim. Jadi makanya ajarannya para nabi dan para rasul gak beda. Syariatnya saja di setiap zaman beda-beda. Enggak apa-apa. Wa ma kana minal musyrikin, dan sungguh Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti Ibrahim sudah memenuhi enggak kriteria Shiratal Mustaqim yang pertama? Sudah? Iya. Makanya kalian ketika umroh, ketika haji kan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Jadi kita haji, umroh, pergi ke Baitullah itu satu tujuannya, membebaskan syirik. Supaya kita ketemu dengan siapa? Dengan yang punya rumah, bukan ketemu rumahnya. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, kata Allah, sembah yang punya rumah. Hadirin, setelah saya jelaskan secara rinci cara mencapai nikmat Allah, caranya sudah saya kasih. Silakan. 10 jalan yang diajarkan surah Al-An'am 151, 152 yang oleh Quran surat Al-An'am ayat 161 dikatakan dinan qayyiman, agem. 10 itu. Silakan. Rinci dari 10 ini mana yang saya belum? Nomor 1 belum, usahakan. Nomor 2 belum, usahakan. Nomor 3 belum, usahakan. Sampai nomor 10. Saya jamin hadirin, kalau kita sungguh-sungguh menjalankan 10 jalan itu, luar biasa. Bahkan nikmat Allah itu berlimpah ruah setiap ruang dan waktu. Hidup penuh dengan keberlimpahan. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah, semua yang kubutuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.